Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam Minggu 18 setelah Trinitatis. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memiliki topik Allah menjawab setiap pergumulan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Mari kita bacakan dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap semua orang sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak dan dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki-laki dan anak perempuan kami menjadi dibudak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku pada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang-orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus melakukan dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita menghapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni hutang gandum, anggur, minyak, dan yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku lipatkan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji akan dikebaskan Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dibebaskan dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin, lalu memuji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Nehemia ini, maka kita akan melihat sebuah inspirasi yang besar terhadap pembebasan yang dilakukan oleh Nehemia. Untuk memahaminya, kita harus membaca pasal 1, secara khusus ayat 1 sampai ayat 4, yang menerangkan tentang situasi yang dialami oleh orang Israel. Ketika itu mereka ditawan, namun sebagian daripada mereka tertinggal di Yerusalem. Yang tertinggal itu ternyata memiliki penderitaan-penderitaan. Karena memang kalau diteliti secara sejarah, ternyata yang ditinggal itu adalah orang-orang yang tidak kuat, yang lemah badannya, yang sudah tua, dan orang-orang yang cacat. Jadi pasti akan mendapati pergumulan-pergumulan yang berat untuk kelangsungan hidup mereka. Sedangkan yang kuat-kuat akan dibawa di dalam tawanan Babel. Namun setelah kembali mereka, keadaan yang demikian, ketika mereka sudah kembali ke tanah airnya,
Keadaan yang demikian terus terdapat dalam kehidupan mereka. Perasaan ketertindasan, keadaan di mana selalu adanya penjualan manusia, penindasan kepada sesama manusia terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Keadaan ini menjadikan mereka dalam situasi yang sangat sulit. Artinya, dalam bahasa istilah sehari-hari adalah sudah jatuh ke timpa tangga lagi. Itulah keadaan yang dialami oleh bangsa itu. Oleh karena itu, ketika Nehemia sudah masuk, dia mulai untuk membangun kota Yerusalem, membangun tembok-tembok yang sudah dirobohkan, di mana ada disebut dengan gerbang domba. Kalau kita membaca di dalam pasal 2, maka kita akan melihat ini. Dan di mana ketika dibangun ada beberapa tantangan-tantangan, baik daripada orang di sekitar itu, tapi juga pembangunan itu tetap dilangsungkan meskipun ada tantangan. Nehemia sendiri dipercayai atau diyakini adalah seorang gubernur ataupun seorang yang memiliki wibawa, memiliki power untuk menyelamatkan ataupun untuk membebaskan umat Israel pada saat itu. Oleh karena itu, firman ini mau diterangkan bagaimana Nehemia menyelesaikan pergumulan yang berat yang dialami oleh umat itu. Kalau kita baca mulai daripada ayat 1 sampai ayat 5 pada firman Tuhan kali ini, maka kita akan melihat teriakan-teriakan yang terjadi bagi umat itu. Kalau kita baca bahwa ada yang berteriak, anak laki-laki dan perempuan kami banyak, kami harus dapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Artinya, dari keturunan-keturunan yang ada bagi mereka, menjadikan sebuah kejadian ataupun sebuah keadaan yang menyedihkan, memberatkan bagi kehidupan mereka. Keturunan yang diberikan Tuhan menjadi sesuatu beban yang berat oleh karena keadaan. Ada juga yang berteriak dalam ayat 3, ladang dan kebun anggur kami dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum. Artinya, yang terjadi masalah dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, kalau kita melihat ayat 2 dan ayat 3 dan juga di dalam ayat 4, adalah masalah keuangan, masalah makanan yang di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keadaan ini sebenarnya sangat memprihatinkan, sehingga terjadi penjualan manusia, terjadi rentenir, terjadi pemerasan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa yang dipilih Allah itu berubah menjadi bangsa yang tergadai, yang digadaikan dari penjualan manusia terjadi di sana. Jeritan-jeritan yang demikian bisa kita pahami, Bapak Ibu yang terkasih. Coba kita bayangkan bagaimana seandainya dihadapkan dengan kehidupan kita, di mana kekurangan makanan, di mana kekurangan kehidupan pencaharian, terjadi penjualan manusia, pasti itu adalah sangat memerihkan bagi kehidupan kita. Maka ketika Nehemia memulai menanggapi keadaan ini, di mana umat itu mengatakan pada ayat 5 bahwa mereka tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Mereka seolah-olah sudah dikunci oleh sistem yang terjadi. Mereka seolah-olah menjadi menerima keadaan itu. Beginilah keadaannya. Maka kepasrahan akan terjadi bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika kita membaca pada ayat 6, maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Ternyata respon yang diterima oleh Nehemia adalah dia marah oleh karena keadaan itu. Dia mencoba mengkalkulasi keadaannya, kemudian membuat sebuah rumus untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah ayat 7, setelah berpikir masak-masak, aku mengangkat pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudaramu. Lalu kuadakan antara mereka suatu sidang jemaah yang besar. Ternyata Nehemia menyelesaikannya adalah membentuk sistem yang baru. Sistem yang baru itu adalah dengan sesuatu prinsip yang baru, di mana mereka tidak akan menjadi tersentuh lagi oleh sebuah riba, sebuah keadaan yang memeras kepada sesamanya. Dia harus dibebaskan dari keadaan itu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata yang dilakukan Nehemia adalah melakukan sistem, membuat sistem, kemudian merubah itu menjadi dari berpihak kepada diri sendiri
dari mencari keuntungan diri sendiri menjadi mencari solusi di dalam persoalan yang dialami oleh umat Israel pada saat itu. Ayat 8, berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus semua orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu bukan hanya untuk membuat sistem, tapi juga adalah untuk penolongan, sikap menolong, mengeluarkan dari persoalan yang terjadi. Penjualan manusia bagi Nehemia adalah sesuatu yang tidak benar dilakukan. Oleh karena itu, kehadiran umat itu adalah mengeluarkan daripada persoalan itu. Mereka tidak menjadi penonton, mereka tidak menjadi orang yang pasrah, mereka tidak menjadi orang yang sudah menjadi tidak berdaya, namun memulai dari diri mereka. Mari engkau tidak menjadi menjual lagi manusia, mari engkau tidak membuat riba lagi, dan marilah menjadi solusi di dalam persoalan yang terjadi. Itu yang dikatakan pada firman Tuhan dalam ayat 8. Ayat 9, kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu, bukalah kamu harus melakukan dengan takut akan Allah. Ternyata pertama tadi adalah membuat sistem, yang kedua adalah merubah prinsip hidup, yang ketiga adalah menjadi takut akan Tuhan. Ketika perubahan-perubahan mau dilakukan adalah dilihatlah diri kita di hadapan Allah. Mari kita melihat kepada apa yang dinyatakan Allah bagi kehidupan kita, bagi kehidupan bangsa itu. Sehingga bangsa itu bukan berorientasi lagi kepada dunia ini, tapi berorientasi kepada kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 10 juga aku dan saudara-saudaraku dan anak-anakku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang-hutang mereka. Menghapuskan hutang adalah merupakan sebuah prinsip di mana pertama yang dirasakan adalah Allah sudah membebaskan bangsa itu dari perbudakan Israel. Maka orang Israel adalah harus membebaskan umat yang menjadi tertawan oleh karena hutang di dalam dirinya. Itulah yang dibuat menjadi tahun Yobel, tahun pembebasan. Bagi orang Israel ternyata perbudakan itu harus menjadi ditiadakan. Dan apabila sudah terjebak, dia harus dibebaskan dari itu. Itulah yang dibangun di dalam sistem agama, di dalam kehidupan orang Israel. Artinya, Nehemia mengingatkan apa yang menjadi difirmankan Allah di dalam kehidupan mereka. Sistem, sikap hidup, kemudian masuk ke dalam pengenalan kepada Allah, dan melakukan kehendak Allah secara keagamaan. Itu yang dilakukan di dalam pembebasan-pembebasan yang terjadi. Ayat 11 dikatakan, biarlah kamu membalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni utang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Saudara terkasih, orang Israel diajak, pemimpin-pemimpin bangsa itu diajak oleh Nehemia agar merasakan dirinya adalah sama dengan orang yang dipimpinnya. Dirinya adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang menderita pada saat itu. Sehingga dengan demikian dia akan bermurah hati untuk membebaskan, mengeluarkan orang daripada penderitaannya. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita membuat kebijakan, lihatlah kebijakan itu berasal dari dirimu, bukan dari orang lain. Ketika engkau melakukan sebuah pemikiran-pemikiran di dalam usaha, dalam pekerjaan, dan di dalam segala engkau yang kau lakukan, lihat dia dari dirimu. Jangan lihat daripada posisi orang lain. Mungkin kalau kita melihat dari posisi diri kita, maka kita akan melihat bahwa mungkin ini menjadi berat bagi mereka, maka saya akan melakukan sesuatu yang baru sehingga bisa mereka jangkau. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Berkata mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Inilah yang terjadi ketika pemimpin itu menjadi tampil di depan untuk menjadi mengubah sistem, memberikan teladan, menghormati, mengutamakan Tuhan, kemudian melakukan keinginan agama, kemudian merasakan berempati kepada yang dipimpinnya, maka akan muncullah perubahan-perubahan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan saat ini di dalam topik yang sudah kita dengarkan adalah mengatakan Allah menjawab setiap pergumulan. Pergumulan umat pada saat ini begitu banyak. Pergumulan orang-orang percaya, termasuk di dalam gereja, begitu banyak. Ada yang merasa tergadai dalam hidupnya. Ada yang merasa begitu menderita dalam kehidupannya.
Kehadiran gereja adalah kehadiran yang menjawab pergumulan umat. Ketika gereja hadir, dia harus menjawab pergumulan umat. Jangan menambahi pergumulan umat. Apa yang menjawab pergumulan umat? Pertama, dengarkan apa yang menjadi dikeluhkan oleh umat. Biarlah gereja adalah gereja yang mendengarkan keluhan-keluhan daripada umat. Dan setelah mendengarkan, renungkan dengan baik. Renungkan, dalami dengan batin yang terdalam, sehingga engkau mengerti apa yang diinginkan Allah. Jangan menjadi cepat-cepat untuk memutuskan dan buru-buru untuk berpikir. Namun seperti Nehemia, setelah dia dengarkan bahwa kunci utama adalah merasa tergadai oleh karena kemiskinan, oleh karena penderitaan, oleh karena sistem yang terjadi. Maka dia mulai memanggil orang-orang yang di sekitarnya mengambil keputusan. Itu yang dilakukannya. Gereja adalah orang yang mendengarkan, yang memahami dengan tepat atas keluhan dan persoalan yang dialami umat dalam kehidupannya. Kemudian ketika kita adalah sebagai umat yang percaya, mungkin di dalam sistem ataupun di dalam usaha yang kita jalani, ataupun di dalam kebijakan-kebijakan yang dipercayakan kepada kita, mulailah mendengarkan apa yang dirasakan oleh bawahanmu. Mulailah merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anakmu. Dengarkan itu, kemudian coba renungkan dengan mendalam. Setelah engkau renungkan, pikirkanlah apa yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang dikeluhkan itu. Yang dilakukan Nehemia adalah menghimpun orang-orang yang menjadi memimpin pada saat itu, pengambil kebijakan-kebijakan. Artinya dia merubah daripada sistem, kemudian dilakukan dengan sebuah sifat, tindakan-tindakan yang berasal daripada pengenalan kepada Allah. Selanjutnya, setelah pengenalan kepada Allah, artinya ketika kita mengubah sesuatu, mari bersumber daripada kehendak Allah, bukan bersumber daripada keinginan kita. Kemudian, ketika itu sudah terjadi, maka masuklah kepada hal yang lebih lagi. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia berusaha menjadi teladan bagi orang-orang yang berkeluh kesah itu. Dia bukan hanya melakukan teori, namun dia menjadi model di dalam pembebasan perasaan itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau itu kita lakukan, maka keluhan yang didengarkan oleh Allah itu adalah dinyatakan kepada Anda, kepada saya dalam kehidupan mereka. Dengarkan, bersumber daripada firman Tuhan, lakukan dengan ketulusan, dan menjadi teladanlah untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dengan demikian, maka pembebasan akan terjadi, keselamatan akan menjadi sorak-sorai, akan menjadi kehidupan orang-orang percaya. Mungkin kita merasa berharga, mungkin kita merasa bahwa ketika kita melakukannya terlalu mahal. Namun ketika kita melihat kepada Allah, Allah sudah lebih dahulu membebaskan kita di dalam segala penderitaan kita. Allah sudah lebih dahulu memahami kita, mengerti atas segala beban dosa kita. Dan Allah datang untuk membebaskan. Itulah sumber kita, inspirasi kita untuk melakukan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Gereja saat ini diundang untuk menjadi gereja yang hadir untuk membebaskan umat. Gereja yang hadir untuk menyelamatkan. Sehingga dengan demikian, orang-orang akan menjadi terlepaskan dan menjadi bahagia dalam kehidupannya. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Nehemia menjadi teladan yang mendengarkan keluhan umat Tuhan, yang diaktualisasikan dengan merenungkan, kemudian mengubah sistem, masuk ke dalam keinginan firman, menjadi teladan dalam kehidupan, dan memberikan pembebasan bagi setiap orang. Biarlah kami menjadi menghidupi firman ini dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus